Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas Game Concept and Design pada pertemuan ke-11. Kali ini kita akan membahas tentang story atau cerita. Ya, cerita ini adalah salah satu bagian yang cukup penting pada sebuah game, terutama pada genre-genre yang memang kekuatannya adalah di cerita alias story. Ya, oleh karena itu kita akan mencoba melihat bagaimana kita bisa mendesain cerita yang baik untuk game kita. Nah, topik kali ini agak banyak memang, tapi saya akan jelaskan dalam satu video aja, ya, sehingga nggak terlalu banyak bagian. Yang pertama kita akan melihat perpaduan antara cerita dan game itu sendiri. Apakah ini sebetulnya bisa dipadukan atau tidak? Kemudian kita akan melihat berbagai macam jenis hiburan yang pasif, ya, yang juga menghantarkan cerita kepada para penikmat hiburan tersebut. Kemudian kita lihat apakah ini bisa kita bawa ke dalam game. Lalu ada yang namanya story arcs, ya, perkembangan cerita, ada juga jenis-jenis cerita, bagaimana cara kita bisa menuturkan cerita, storytelling methods. Kemudian ada dream versus reality, ya, ada keinginan melawan kenyataan yang harus dihadapi oleh para penulis cerita. Lalu ada berbagai macam permasalahan dalam mengembangkan sebuah cerita yang baik, tapi tidak usah khawatir, kita akan coba atasi dengan berbagai macam tips untuk menulis cerita yang bagus. Dan terakhir ada juga yang namanya indirect control, ya. Apa ini kita akan lihat pada bagian terakhir video kali ini. Oke, nggak berlama-lama ya, kita akan langsung masuk ke dalam topik yang pertama. Tapi sebelum itu, karena kita akan membahas tentang cerita dari beberapa game, maka ini tidak bisa dihindari akan ada berbagai macam spoiler. Ya, kalau memang nanti teman-teman belum pernah menikmati cerita dari suatu game, ya dengan terpaksa kali ini agak ke spoil sedikit. Tapi semoga tidak terlalu banyak deh ya. Nah, teori untuk mengembangkan cerita yang lebih bagus, yang lebih lengkap, ya itu sudah dijelaskan pada mata kuliah terpisah. Untuk teman-teman Ubaya yang tertarik bisa ngambil mata kuliah namanya visual storytelling. Ya, yang di sini ini hanya dasarnya saja. Oke, kita lihat antara story dan game. Ya, story dan gameplay sih di sini. Ya, menurut seseorang namanya Bob Bates, ya dia seorang game designer. Menurut si Bob ini story dan gameplay itu mirip sama minyak dan cuka, oil and vinegar di sini. Ya, secara teoritis mereka ini tidak bisa bercampur jadi satu, tapi kalau katakanlah kita letakkan mereka jadi satu pada sebuah botol dan lalu botolnya itu dikocok-kocok sampai benar-benar merata banget ya, ya maka minyak dan cuka ini bisa jadi terasa cukup enak ketika digunakan pada salad. Nah, maka story dan gameplay ini sebetulnya bisa kita padu-padankan asal kita tahu triknya, caranya gimana. Nah, cerita sama game itu sebetulnya ada beberapa aspek yang berbeda. Ya, cerita di sini dikatakan ya dia adalah pengalaman tunggal yang bisa dinikmati oleh individual. Sementara itu kalau game itu pengalaman yang banyak kemungkinan hasilnya yang kita nikmati secara bersama-sama dan tiap orang itu pengalamannya pasti beda. Oleh karena itu, cerita dan game ini punya aturan yang berbeda satu sama lain. Nah, sebetulnya sudah banyak eksperimen untuk bisa memadukan antara cerita sama game, ya. Tapi tidak usah khawatir, karena sudah banyak eksperimen, maka sudah ditemukan berbagai macam cara untuk bisa memadukan keduanya untuk menghasilkan pengalaman bermain yang berkesan. Ya, ingat ya, game itu adalah kuncinya adalah sebuah pengalaman. Kita main game itu mencari sebuah pengalaman tersendiri dari game tersebut. Nah, terkait dengan jenis hiburan yang pasif, ini ada sebuah pandangan klise tentang cerita yang disampaikan secara tradisional maupun cerita yang disampaikan secara interaktif. Ya, ada pandangan seperti ini.
sebuah cerita interaktif itu beda secara mendasar, secara fundamental dari cerita yang sifatnya non-interaktif. Karena itu, desainer interaktif itu tidak perlu belajar dari pendongeng tradisional. Karena cerita tradisional itu sifatnya non-interaktif. Ya, kalau teman-teman baca novel, menonton film, itu kan ceritanya tidak interaktif, alias kita hanya bisa duduk, ya kita hanya duduk, lalu menikmati film tersebut atau menikmati cerita yang kita baca. Ya, itu cerita non-interaktif. Jadi penikmatnya atau pemirsanya itu duduk pasif, cuma nonton atau membaca, ketika ceritanya itu akhirnya mengalir dan terbuka dengan sendirinya. Bahkan ceritanya ini bisa mengalir dan terbuka tanpa pemirsa sama sekali. Ya, sebagai contoh, kalau katakanlah kita sedang nonton di bioskop, ya lalu kita keluar, kan tentu saja filmnya tetap dimainkan. Ya, ceritanya akan tetap mengalir, bergulir dengan sendirinya sampai akhirnya kita masuk lagi ke gedung bioskopnya dan ya dengan terpaksa menikmati cerita yang terputus. Nah, itu sifatnya cerita yang non-interaktif. Kalau pada cerita interaktif, itu pemirsanya akan aktif terlibat terus ya, terus-menerus akan mengambil keputusan, pemirsa yang melakukan sesuatu akan ada konsekuensi dari pilihannya tersebut. Jadi dia aktif terlibat pada pengembangan ceritanya, bukan pengembangannya, perkembangan ceritanya, sehingga hasil akhirnya itu kemungkinan bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, jadi cerita interaktif ini salah satu bentuk seni fundamental yang baru. Maka aslinya tidak ada perbedaan mendasar tentang penyampaian cerita tradisional dengan interaktif. Ya, asalkan kita menggunakan dengan tepat, maka kedua jenis cerita ini bisa menimbulkan keinginan untuk beraksi dan pikiran serta emosi yang timbul dari ceritanya. Perbedaannya cuma dari kemampuan pemirsa untuk beraksi. Kalau tradisional berarti dia tidak bisa beraksi, hanya ngikutin ceritanya saja. Kalau interaktif, dia akan menentukan sendiri jalan ceritanya. Nah, untuk bisa membangun sebuah cerita yang baik, itu kita perlu merancang dulu dari awal. Ya, biasanya ini yang bertugas untuk menulis cerita adalah game writer atau penulis cerita. Dia tidak harus merangkap jadi game designer sih, tapi kalau bisa lebih baik. Walaupun keduanya ini keahliannya berbeda. Ya, kalau game designer dia harus tahu berbagai macam teori tentang game design. Kalau game writer ini dia harus tahu teknik membuat cerita yang baiknya. Akan kita coba lihat sekilas atau pelajari di permukaannya ya. Kalau mau lebih mendalam lagi nanti teman-teman bisa riset sendiri tentang berbagai macam cara untuk membuat cerita yang baik. Nah, salah satu alat bantu untuk bisa membuat cerita itu adalah yang disebut story arc. Kita terjemahkan sebagai alur dari cerita. Salah satu story arc yang populer masih digunakan sampai sekarang itu disebut 3-act story arc. Jadi ada 3 struktur seperti ini. Ada act pertama, ini setup, pengenalan. Act kedua, konfrontasi. Dan act ketiga itu adalah resolusi. Ini strukturnya sebetulnya tradisional sekali, lebih digunakan sama film sebetulnya, tapi kita juga bisa pinjem. Ya. Jadi act pertama ini ada permulaan, ya mungkin karakternya muncul dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu ada yang namanya inciting moment. Ya, inciting moment ini adalah sebuah masalah yang akan mengubah atau mempengaruhi karakter. Kalau misalkan nggak ada inciting moment, nggak masalah, tapi paling nggak kita harus memulai act ini dengan sebuah masalah. Ya, jadi kadang-kadang inciting moment ini kalau kurang kuat, dia bisa gagal memotivasi pemain atau penikmat ceritanya, atau sebaliknya, dia akan terlihat tidak realistis sama sekali. Ya, lalu kadang-kadang dia akan punya pemikiran kedua dan akhirnya bisa menjadi sebuah keputusan, oke, aku harus melakukan sesuatu. Ya, kalau katakanlah di film ini biasanya di episode pertama. Ya, di season 1, episode 1 itu biasanya
kita dikenalkan dengan karakternya, lalu ada sebuah insidennya yang dialami oleh karakter tersebut sampai akhirnya dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Nah, dari sana itu biasanya ke tingkat ketegangannya akan selalu naik. Ya, di sini ascending action bisa dilihat juga dari grafiknya ini juga naik terus. Ada tantangan demi tantangan sampai akhirnya di tengah-tengah itu kadang-kadang ada plot twist. Ada yang nyebut dramatic reversal sama aja. Ya, kita lebih kenal dengan namanya plot twist. Misalkan karakter utama selama ini itu selalu dibantu dengan seseorang, tapi kemudian di tengah-tengah itu dia menyadari bahwa temannya ini ternyata adalah musuh dalam selimut. Nah, ini sebisa mungkin harus dirancang semasuk akal mungkin, ya jangan sampai terjadi sebuah istilah yang namanya Deus Ex Machina. Ya mungkin teman-teman pernah dengar istilah ini. Deus Ex Machina ini artinya adalah sebuah karakter, seorang karakter yang kita munculkan tiba-tiba dalam cerita, dan dia sifatnya OP banget. Ya, godlike, makanya di situ ada istilahnya Deus Ex. Ya. Jadi, misalkan gini, karakter yang sudah kita perkenalkan selama ini, ya karakter utama dan mungkin ada teman-temannya, itu sudah mencapai satu titik ketika mereka seakan-akan tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba kita masukkan karakter lain, ya tidak pernah muncul sebelumnya, dan dia mendadak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu Deus Ex Machina. Kadang-kadang karakter ini bisa membuat pemain atau penikmat ceritanya penasaran, ini siapa sih kok tiba-tiba kuat banget, ya. Tapi kalau tiba-tiba dimunculkan gitu aja tanpa ada penjelasan lebih lanjut follow up-nya, ya ini bisa membuat ketegangan kita malah berkurang. Ya berkurangnya mendadak di sini. Karena oh ini ternyata ada seorang karakter lain, ya bisa jadi peralihan kita malah pindah ke karakter tersebut, bukan lagi karakter utamanya, karena karakter utamanya sekarang terlihat lebih lemah dibandingkan dengan si Deus Ex Machina-nya ini. Ya, jadi hati-hati sedikit. Kemudian ada obstacle, kadang-kadang sampai ada disaster dan krisis, kemudian sampailah pada klimaks dari act kedua, kemudian dari sini itu menurun. Ya, pada act ketiga ini adalah resolusi penyelesaian, maka klimaksnya akan menurun sampai akhirnya ada wrap up, semacam kesimpulan gitu ya, dan akhirnya ceritanya berakhir. Nah, ini struktur tradisional dari 3-act story arc. Ada beberapa game yang menggunakan 3-act story arc, ya, contohnya Uncharted 2, nanti silakan dicari lebih lengkapnya untuk ceritanya seperti apa. Ya, jadi ada act pertama, setup, ada act kedua, confrontation, dan terakhir ada act ketiga. Ya, bahkan di sekitar sini ada climaxnya. Nah, masalahnya adalah 3-act story act pada game yang durasinya puluhan jam, itu pemainnya bisa cepat bosan, terutama act 2. Ya, tadi kalau kita lihat pada act 2, ini kan durasinya cukup panjang. Ya, act 1 ini bisa diceritakan hanya dalam satu episode, kalau media hiburan tradisional ya, misalkan anime atau serial berseri, ini biasanya satu episode aja cukup. Nah, kalau di game ini bisa jadi level pembuka, mungkin ada tutorialnya, ya sekitar 2 jam mungkin, atau 5 jam. Ya, tapi kalau gamenya ini dirancang untuk diselesaikan dalam ratusan jam, ya bisa jadi setup-nya itu 10 jam sendiri, confrontation-nya ini bisa 50-60 jam. Nah, bayangkan, ya terlalu lama durasinya. Sementara itu, ketika kita bermain, sekali sesi bermain itu normalnya sekitar 40-60 menit. Nah, ini sama dengan panjang satu episode dari serial TV. Nah, kalau kita bisa menikmati cerita dari serial TV, maka kira-kira apakah yang digunakan sama serial TV itu supaya bisa sukses?
supaya penontonnya itu tetap mau melihat kelanjutan ceritanya, ya caranya adalah menggunakan episode. Ya, episodic 3-act story arc. Dengan menggunakan episode, ya maka sebetulnya kita akan memecah-mecah cerita kita yang tadinya panjang itu, ya menjadi berbagai macam episode yang di dalamnya itu bisa jadi punya arc sendiri. Ya bisa 3-act, bisa cuman 2 aja, ya setup, konfrontasi, lalu bersambung, ya biasanya lagi tegang-tegangnya tiba-tiba to be continued, ya nggak enak kan ya. Lalu resolusinya itu diselesaikan pada episode berikutnya. Ya, dan ini tidak harus diselesaikan dalam satu episode ya, bisa berepisode-episode, tapi sekali lagi hati-hati jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, maka penontonnya, kalau ini serial TV ya, penontonnya bisa bosan. Kalau gamer berarti gamernya juga bisa bosan, karena ceritanya jadi panjang sekali, dia harus melakukan tantangan-tantangan tertentu pula kan. Ya, kalau di media TV, dia cuma bisa nonton aja, enggak masalah. Tapi kalau di game, kita masih harus melakukan langkah-langkah ekstra supaya bisa menikmati ceritanya. Ya, durasinya tambah panjang lagi. Ya, jadi sebagai contoh, panah yang merah, satu panah ini adalah satu episode, tapi di sana diceritakan bahwa ada satu siklus 3-act story arc yang utuh, yang panahnya warna biru ini. Ya, jadi ini ada setup sama confrontation, katakanlah satu episode, resolusi satu episode. Ya, bahkan ada satu arc yang utuh itu hanya dalam satu episode dan seterusnya. Ya, tapi untuk arc-arc ini akhirnya akan membentuk satu buah arc yang lebih besar lagi. Ya, contohnya 3 episode pertama ini adalah satu arc sendiri. Lalu 5 episode pertama, katakanlah alias satu season, itu biasanya juga satu arc sendiri. Ya, bahkan ada juga serial TV yang menggunakan trik, ya pada final episode pada season X itu klimaks lalu berhenti gitu aja, yang gantung. Sehingga untuk bisa mengetahui kelanjutan ceritanya kita harus nunggu kira-kira satu tahun ya. Kalau diasumsikan satu season itu 1 tahun sekali. Nah, itu yang digunakan oleh serial TV ya, menggunakan episode. Nah, apakah game itu bisa menggunakan formula ini? Bisa. Beberapa game itu dirilis dalam bentuk episodik. Contohnya, ya The Walking Dead dari Telltale Game Studio. Ya ini sayangnya studionya sudah nggak ada, tapi gamenya masih ada, dan Telltale ini memang spesialisnya pada game storytelling. Ya, jenisnya adventure sih. Nah, untuk The Walking Dead ini ada beberapa season juga. Ya, contohnya untuk season 1 ada sebuah main arc itu fokusnya pada sebuah karakter gadis kecil ini namanya Clementine, tokoh utamanya. Ya, dia dikenalkan harus mencari orang tuanya, ceritanya dia terpisah dari orang tuanya dan settingnya The Walking Dead sesuai dari judulnya ini adalah post apocalyptic ya, ketika manusia harus hidup dengan zombie ya. Nah, di tiap episode itu ada story arc-nya sendiri yang biasanya lengkap, ada awal, tengah, sama akhir. Tiap karakter yang dikenalkan pada sebuah episode itu biasanya dalam tanda kutip selesai juga pada episode tersebut. Bisa jadi karakter tersebut akhirnya mati, ya, tapi bisa juga karakter itu terbawa ke episode yang berikutnya. Tapi kadang-kadang ya sifatnya The Walking Dead ini biasanya kalau kita sudah terikat pada satu karakter tertentu, nanti karakternya malah dimatikan. Biasanya gitu. Kalau di serial TV-nya sih. Kalau di gamenya, nah karena ini sifatnya interaktif ya bisa dicoba dimainkan aja ya. Kadang ada karakter yang lolos sampai episode tertentu, kadang ada yang hanya di episode itu aja.
Lalu season 1 itu akhirnya disimpulkan dengan episode terakhir, episode 5. Fokusnya itu cuma ada 2 karakter, yang sebelah kiri nih, Clementine sama si Lee. Ya, Lee ini playable karakternya yang kita kendalikan selama season 1. Nah, ini contoh episodic 3X Story Arc pada game. Ya, ada juga The Last of Us, itu juga episodik. Ya, tekniknya mirip, tapi dikemasnya dalam satu game utuh. Ya, gimana kalau menggunakan hanya satu game utuh aja, maka bisa dipecah-pecah dalam chapter biasanya. Ya, ini contoh analisisnya ceritanya The Last of Us. Ya, nanti mungkin ada yang sudah pernah main, ya bisa diikuti sendiri. Ya, ceritanya kadang naik turun seperti ini. Ya, ini pertama naik, terus tiba-tiba turun, lalu naiknya cukup tajam, turun lagi, dan seterusnya. Sampai akhirnya di bagian terakhir. Nah, ada sebuah diskusi pada Game Development Conference tahun 2014, itu ada seseorang bernama Richard Strauss III dari Microsoft Game Studios sama Tom Abernathy dari Riot Games. Ya, mereka sempat memberikan semacam ceramah gitu ya. Mereka mengatakan ada death to the 3X structure towards a unique structure for game narratives. Nah, nanti yang tertarik, saya punya PDF-nya, transkrip dari apa yang mereka bicarakan. Nanti teman-teman bisa cek yang teman-teman upaya di Classroom. Kalau yang lain, saya akan kasihkan linknya di description di bawah ya. Bisa dibaca-baca. Apakah 3X structure ini masih bisa digunakan pada game? Nah, ada teknik pembuatan cerita yang lain yang cukup populer, ada yang dikenal dengan five part Hero's Journey, atau biasanya disebut Hero's Journey aja. Ya, kenapa disebut five part? Karena Hero's Journey ini memang terbagi dalam 5 bagian. Nah, yang mengerjakan ini adalah Joseph Campbell, cukup lama sudah, dari tahun 1949, ya diterbitkan di bukunya The Hero with a Thousand Faces. Nah, menurut si Joseph Campbell, ya, dari segala macam cerita kepahlawanan yang ada di dunia ini, itu semuanya ternyata mengikuti satu alur yang kurang lebihnya sama. Ya, bahkan cerita-cerita tentang tokoh mitologi, termasuk tokoh agama pun, itu menggunakan alur seperti ini. Ya, jadi nanti teman-teman bisa cari sendiri cerita atau kisahnya tokoh-tokoh ini, Odysseus, Prometheus, Osiris, bahkan Musa, Buddha, Yesus, dan seterusnya, itu ceritanya mengikuti sebuah alur yang Joseph Campbell ini akhirnya sebut dengan alur monomyth, atau dikenal juga dengan Hero's Journey. Nah, untuk monomyth ini agak rumit memang. Ya, si Campbell ini merumuskannya menjadi 17 tahap, tapi kita bisa bagi secara garis besar ada 3 tahap. Ya, act pertama departure atau separation, act kedua initiation, dan act ketiga ini adalah return. Ya, nanti bisa dibaca lebih lengkapnya. Separation itu terdiri dari call to adventure, jadi katakanlah tokohnya ini mendapatkan panggilan untuk berpetualang, ya, dan kadang-kadang dia bisa mengalami denial atau refusal ya terhadap panggilan tersebut, tapi kemudian ada bantuan supernatural aid, ya, misalkan karakternya merasa aku tidak mampu untuk melakukan ini, masa tiba-tiba aku harus menyelamatkan dunia yang diliputi kegelapan, lalu tiba-tiba jangan khawatir, ya biasanya kan gitu kan ya, jangan khawatir ada tokoh baru yang akhirnya memberikan semangat kepada karakter ini. Ya, ini adalah takdirmu dan segala macam. Nah, itu biasanya di sini. Lalu akhirnya si tokohnya ini akan memutuskan untuk oke lah, ya sudah aku akan hadapin takdirku. Nah, itu crossing first threshold. Kemudian ya ini lanjutkan sendiri ya, Belly of the Whale, ada Road of Trial saat karakternya ini mulai mengalami kesulitan-kesulitan dalam perjalanannya, meeting with the goddess, ada temptation sedikit, ya. Tapi temptation ini biasanya diselesaikan dengan atonement with the father, lalu ada apostasis, the ultimate boon. Terakhir ini
di tahapan initiation ini ada tahap namanya refusal of return. Ya, jadi setelah mengalami petualangan yang cukup panjang, ketika petualangannya hampir berakhir, itu kadang-kadang dia akan merasa akan ada yang hilang ya. Dia sudah punya keterikatan pada teman-teman seperjalanannya, kemudian tiba-tiba ini akan berakhir. Ya, kadang-kadang dia tidak mau berpisah dari teman-temannya. Ya, jadi kadang-kadang ada refusal of return. Tapi kemudian ada magic flight dan seterusnya, sampai akhirnya dia kembali lagi ke dunianya sendiri, ke kehidupan lamanya, tapi dia sudah membawa kebijakan, ya wisdom dari petualangan yang telah dialami. Nah, itulah monomyth dari Joseph Campbell. Ya. Ada 17 tahap memang, cukup panjang. Ada beberapa cerita yang menggunakan monomyth, ya Star Wars sama The Matrix. Nanti coba cari ceritanya ya. Nah, untuk game, apakah kita harus mengikuti 17 tahapan ini? Ya, kita bisa rangkum jadi 5 bagian aja. Jadi yang pertama, sebuah tokoh atau seorang tokoh itu akhirnya menyetujui call to adventure-nya, lalu berangkat berpetualang. Tahapan kedua, dia harus melalui berbagai tantangan, Road of Trials. Lalu ada langkah ketiga, dia menghadapi lawan terakhir, biasanya kita sebut final boss, dan akhirnya mencapai tujuan. Lalu penyelesaiannya, yaitu tokohnya akan kembali ke dunianya sehari-hari, dan dia akan menggunakan pengalaman atau objek yang katakanlah dia dapat ke kehidupannya sehari-hari itu. Ya, walaupun ini tidak harus selalu diikuti sih, kadang-kadang ada game yang selesai di tahap ketiga. Ya, karena katakanlah kehidupan yang lamanya itu sudah hilang, misalkan desanya hancur atau apalah ya, ada kekuatan lain yang membuat dia tidak bisa kembali ke kehidupannya sehari-hari. Ya, itu yang tahapan keempat. Nah, monomyth ini ada adaptasinya. Ya, salah satunya diadaptasi oleh Christopher Vogler dalam bukunya The Writer's Journey, Mythic Structure for Writers, terbitnya tahun 2007. Ya, ini lebih sederhana sih, dibagi dalam 12 tahapan. Tapi kalau teman-teman lihat, ini sebetulnya rada mirip kan ya, walaupun istilahnya beda. Jadi dia kehidupan sehari-hari dimulai tahap pertama, lalu tetap ada call to adventure, kadang-kadang ada refusal of the call, lalu nah ini tetap ada mentornya, ya supernatural aids, dan akhirnya dia memutuskan untuk ya menjalani takdirnya. Nah, mulai saat itu dia akan pindah ke special world ini. Ada test, allies, enemies, lalu ada kadang-kadang ada pendekatan, ada ordeal, death, rebirth, kemudian akhirnya reward, dan dia akan kembali ke kehidupan awal, ya di ordinary world-nya dia. Ya, tapi di sini tentunya dia akan kembali dengan keadaan yang berbeda, makanya di sini disebut resurrection. Ya, kembali ke kehidupannya dia yang lama dengan nuansa yang baru. Ya, nuansa yang baru itu biasanya dia akan membawa wisdom atau entah item apapun yang dia dapatkan selama perjalanannya ini. Makanya di tahapan terakhir disebutkan ini return with elixir. Ada cara lain namanya The Screenwriters Master Chart. Ini dikembangkan oleh Mary Shomon, ya. Tetap dasarnya dari monomyth, tapi dikembangkan akhirnya jadi yang kita kenal dengan The Screenwriters Master Chart. Ini ada 14 act, bahkan dia sudah ngasih nomor halamannya. Ya, naskah yang diminta itu adalah 120 halaman, dibagi-bagi jadi 14 act, sudah dikasih nomor sekian sampai sekian, itu harus ngapain. Nanti yang tertarik, saya akan sediakan dokumennya, ya, walaupun kita tidak akan menerapkan ini untuk saat ini, ya, karena yang nulis 120 halaman, siapa yang punya waktu ya, 120 halaman tuh terhitung cukup banyak ya. Kalau novel bahkan biasanya lebih dari itu kan. Nah, apalagi ini 120 halaman untuk game. Ya, cukup panjang. Tapi yang tertarik, ya tetap akan saya sediakan contoh dokumennya.
Nah, itu tadi berbagai macam story arc yang bisa kita pakai, ya. Mulai dari 3X structure, kemudian ada monomyth, dan berbagai macam pengembangannya. Nah, sekarang kita lihat berbagai macam jenis cerita. Ada yang disebut linear. Ya, linear ini ya tentu saja sesuai namanya, dia lurus gitu aja. Ini adalah salah satu bentuk cerita yang tradisional, ya. Sehingga kalau menggunakan story yang linear itu kita tidak perlu khawatir pemainnya merasa asing karena kita secara pribadi itu pasti sudah mengenal jenis cerita yang linear. Ya, entah dari film, entah dari anime, entah dari buku, dan seterusnya. Jadi kelebihannya itu mirip dengan media yang lain, media hiburan yang lain, tidak mengharuskan pemain itu berulang kali untuk bisa mendapatkan pengalaman penuh dari awal sampai akhir. Ya, cuman kekurangannya memang karena ceritanya linear, sehingga sekali dimainkan, pemain sudah tahu ceritanya secara utuh. Ya, bisa jadi dia tidak lagi punya motivasi untuk memainkan game kita, karena wah ceritanya nanti sama lagi nih pasti. Oleh karena itu, game kebanyakan tuh memanfaatkan yang kedua, branching story. Ya, ceritanya bercabang. Karena bercabang, biasanya akan ada multiple ending. Ya, yang kita gunakan lebih umum itu yang namanya open-ended atau multilinear atau threaded story. Ya, ini sebetulnya mirip sama branching story, tapi kalau branching itu biasanya dimulai dengan satu, lalu dia di tengah-tengah bercabang. Kalau open-ended ini awalnya itu bisa beda. Ya, lebih kompleks jadinya. Awal gamenya bisa berbeda-beda, kemudian walaupun katakanlah dia tetap mengerucut pada satu storyline yang sama, tapi nanti akhirnya dia nyabang-nyabang lagi. Ya, dan hasil akhirnya itu bisa berbeda satu sama lain. Nah, ini lebih sulit ditulis daripada branching story karena kita harus mempertimbangkan segala macam kemungkinan yang akan dilalui sama pemain. Ya, tapi ada beberapa game yang berhasil ya. Contohnya adalah Dragon Age, itu awalnya open-ended, kita bisa milih, kalau nggak salah ingat ya, karena game ini sudah lama banget, di Dragon Age Origins itu kita bisa milih karakter kita ini latar belakangnya apa. Entah dari, kalau nggak salah ada Royal, ada Common, ada yang miskin. Saya nggak lupa sudah. Ya, ini tergantung dari ras yang dipilih, bisa jadi kita mengawali gamenya pada kehidupan yang mewah sebagai bangsawan atau sebagai orang yang miskin. Ya, tapi kemudian ada satu panggilan alias satu inisiasi karena dunia sedang dilanda keresahan atas monster-monster yang mulai bermunculan sehingga dibutuhkan pahlawan-pahlawan baru. Kalau saya tidak salah ingat namanya Grey Warden, tapi ini harus diinisiasi dulu. Ya, sehingga karakter kita secara tidak sengaja akhirnya tertarik ke sana. Ya, bukan tidak sengaja sih, disengaja bahkan sama penulisnya ya. Ya, bahwa karakter kita ini dikatakan punya bakat untuk menjadi Grey Warden, tapi harus melalui tes dulu dan belum tentu berhasil. Nah, dari 3 awalan itu akhirnya mengerucut jadi satu storyline. Itu sifatnya open-ended. Kemudian ada jenis instant story, ini lebih dipakai di MMO ya, MMORPG misalkan, bentuknya adalah side quest. Ya, karena dia itu sifatnya instance ya, hanya terpusat pada satu bagian kecil aja, maka story yang instance itu tidak mempengaruhi jalan cerita utama sama sekali. Ya, kalaupun mempengaruhi biasanya cuma sedikit. Kemudian ada jenis emergent story. Ini muncul dari mekanik gamenya, jadi tidak dibuat oleh desainer game, tapi muncul dari pemain sendiri. Nah, ini biasanya munculnya di game yang sifatnya sandbox, alias kita bisa bermain sesuka hati. Misalkan The Sims, lalu Minecraft, GTA itu ada yang ngomong dia sandbox juga ya, walaupun ada kisah utamanya sih. Tapi kita kan bisa membuat kisah kita sendiri juga. Thematic setup, ada yang menyebut ini opening cutscene, biasanya dipakai pada board game atau game action, dan game yang sifatnya 8 bit ya.
game yang jadul zaman dulu. Jadi cerita thematic setup ini mengisahkan kita ada di, misalkan ya, saya ambil contohnya board game, misalkan board gamenya Pandemic. Ya, kita berperan sebagai saintis atau entah apa lagi, saya agak lupa dengan role-nya, tapi intinya adalah dunia ini sedang dilanda pandemi, kita harus berhasil membuat obatnya dulu sebelum dunianya ini kewalahan oleh pandemi. Nah, itu tematik setup. Tapi pada gamenya sendiri bisa jadi tidak ada kisah lanjutannya. Jadi benar-benar hanya sebagai pengantar menuju gamenya. Itu tematik setup. Kemudian algorithmic story ini adalah cerita yang digenerate sama kecerdasan komputer AI. Ya tentu saja ini paling susah dibuat, tapi sekarang sudah ada yang bisa membuat algorithmic story. Sorry. Ya, jadi contohnya ada sebuah website namanya play.ai-dungeon.io. Ini adalah algorithmic story, ya dia interaktif. Jadi ceritanya ini akan dibuatkan tergantung dari input kita. Ada beberapa jenis ya, ada do, ada say. Jadi kita mau do something. Ya, jadi misalkan di sini ada cerita awalnya dikasih dulu. You are Mario, a knight living in the kingdom of Larion. You have a steel long sword, bla bla bla. Ya, cerita kisah awalnya. As you enter the forest, gini kita itu ketemu seseorang yang sudah dipukulin. Ya, terus ngapain? Do atau say? Nah, di sini misalkan input kita adalah do, ya, check the old man, maka diteruskan, dikasih ceritanya gini, lalu kalau misalnya kita say sesuatu, ya, ceritanya akan dilanjutkan juga, dan biasanya nyambung. Walaupun kadang-kadang nyambungnya, ya karena AI ya, nyambungnya kadang-kadang aneh sih. Nanti silakan dicoba sendiri ya, ini cukup menarik sih. Biasanya ceritanya cukup masuk akal Mas Ian. Ya, di play.ai-dungeon.io. Silakan dicoba nanti. Nah, kalau sudah mendesain cerita, lalu kita harus menyampaikannya tentu saja ya kan. Masa ceritanya disimpan untuk kita sendiri. Nah, menyampaikan cerita itu ada berbagai macam cara untuk game. Yang paling populer saat ini ya seiring dengan kemajuan game engine dan teknologi adalah menggunakan sinematik. Ya, ada yang mencampur sih istilah cutscene dan sinematik. Ya, tapi ada yang membedakannya. Cutscene itu bikinnya di luarnya game engine, kalau sinematik itu dibuat dengan game engine-nya sendiri. Ya, sehingga sinematik ini biasanya tidak terlihat ada peralihan antara film atau video dengan gameplay-nya. Karena dibuat dengan game engine yang sama. Kalau cutscene ini digunakan oleh game-game yang dulu ketika kemampuan komputer tidak terlalu kuat, ya contohnya di Final Fantasy yang zamannya PS1, ya kan ada cutscene. Kita dikasih video yang cukup high res, tapi kemudian ketika masuk ke dalam gamenya, kita dikasih karakter dan dunia yang agak low res ya. Karakternya kelihatan kotak-kotak banget, poly banget. Ya, kita biasanya sekarang nyebutnya sama semua, entah cutscene, entah sinematik, tapi istilahnya pokoknya sinematik itu yang dibuat di dalamnya game engine. Kemudian ada in-game events, ini mirip sama sinematik, cuman bedanya adalah kalau sinematik kita biasanya nonton doang, kalau in-game events itu kita masih ada kendali. Ya, kendalinya tidak hilang dari pemain. Bisa muncul ketika pemain itu entah melakukan sesuatu di dalam game. Kemudian cara ketiga menggunakan dialog, biasanya digunakan untuk NPC ya, non-playable karakter, entah disuarakan, yang umum sekarang disuarakan, atau sekedar menggunakan dialog box alias teks. Dan terakhir menggunakan bentuk teks ya, entah berupa buku, berupa catatan, atau bentuk lain, sesuai dengan yang digunakan oleh desainer. Nah, karena teks ini adalah bentuk yang paling tidak menarik, ya.
Sehingga jangan menempatkan sebuah informasi yang krusial itu dalam wall of text, ya, alias bentukan, ya benar-benar satu layar itu katakanlah hanya teks semua dari atas sampai bawah, yaitu wall of text. Secara mental, pemain itu akan punya pandangan dulu, aduh ini apa sih, kok isinya teks gitu doang. Walaupun kadang-kadang kita bisa menggunakan teknik informasi yang krusial itu dibedakan fontnya, entah ditebalkan atau diberi warna. Ya, tapi sebaiknya dihindari aja. Karena apa? Biasanya, ya jujur aja sih, ya kita kalau melihat wall of text itu biasanya kan nge-skip, ya kan? Bahkan kadang-kadang kalau dialog box-nya itu menggunakan teks, ya kadang-kadang kita kan secara nggak sabaran itu ngeklik-ngeklik atau neken-neken tombolnya supaya teksnya muncul secara cepat, ya dan kita bisa dengan sesegera mungkin kembali ke dalam cerita. Ya karena memunculkan dialog sama teks ini biasanya seolah-olah seperti apa ya, mematahkan imersifnya kita ke dalam dunia game. Ya biasanya kita lagi beraksi dengan kecepatan tinggi, bisa harus menghindar atau menembak, lalu kita tiba-tiba kita harus baca teks. Ya yang eh, kecepatan baca tiap orang bisa tidak sama, intinya lebih pelan. Ya dan tidak beraksi kan. Nah, sehingga informasi yang penting itu sebisa mungkin jangan ditaruh dalam wall of text. Nah, setelah kita mendapatkan atau memutuskan cara penyampaian cerita yang akan kita gunakan dalam game, ya tentunya kita punya impian. Ini adalah impian setiap game designer. Ya, menciptakan cerita interaktif yang imersif sekaligus tetap menawarkan kebebasan penuh untuk beraksi, berpikir, dan berekspresi. Ya, sayangnya ini hanya impian aja sih. Belum ada yang berhasil mewujudkan ini. Ya, kenapa? Karena kenyataannya adalah dua hal ini. Ya, kita punya dua metode yang berhasil untuk bisa menyampaikan cerita, ya, dengan trade-off-nya terhadap kebebasan pemain itu tadi. Jadi ada metode pertama, namanya string of pearls atau reverse and leaks. Ya, kenapa disebut gitu? Karena metode pertama ini menggilir antara bagian cerita yang non-interaktif dengan bagian interaktif. Ya, bagian interaktif di sini adalah gamenya itu sendiri. Ya, jadi kalau ini digambarkan, ya, saya tidak bisa coret-coret di sini sih, tapi bayangkan aja, pertama, itu ada sebuah sungai, ya, sungainya garis lurus pasti ini. Ya, ketika kita memainkan game, di awal-awal itu kita tidak beraksi kan, kita biasanya dikasih sinematik. Maka ya sudah, kita ngikutin ceritanya, lurus. Kemudian tiba-tiba kendali ada pada kita, nah inilah danaunya. Ya, pada danau ini kita bebas berenang entah kemana saja, ya, dengan ya tetap mengikuti ada alurnya sih yang diberikan, tapi paling tidak kita bebas bereksplorasi. Nah, itu sifatnya leaks-nya. Ya, pada bagian tertentu dalam gamenya kita akan disuguhkan kembali sama sinematik, ya sehingga jadi river lagi, lalu ada kebebasan, eksplorasi, jadi lake lagi dan seterusnya. Nah, itu metode string of pearls atau rivers and lakes. Kemudian, metode kedua yang berhasil itu istilahnya story machine. Ya, story machine ini membuat gamenya sebagai story generator sendiri. Ya, entah menggunakan algoritmik AI atau bahkan tidak ada ceritanya sama sekali pada game tersebut. Sehingga game tersebut itu yang menciptakan ceritanya adalah pemainnya sendiri. Ya, The Sims contohnya. Lalu Minecraft, ya Roblox mungkin, dan seterusnya. Jadi dari gamenya sendiri kita tidak desain cerita, dah biarkan pemainnya yang mengembangkan ceritanya sendiri. Nah, tapi bagaimana dengan impian interaktif storytelling nih? Pada game ini sudah bisakah? Ya, sayangnya ada beberapa masalah yang menghambat kita untuk bisa membuat interaktif storytelling dalam game. Ya, ada 5 poin ini. Yang pertama adalah good stories have unity. Ya, ada satu kesatuan dalam cerita-cerita yang kita buat. Buat percabangan cerita itu gampang, ya.
ngodingnya sendiri juga gampang, tinggal if else gitu aja kan. Tapi berapa banyak yang bisa dinikmati oleh pemain? Ya, cerita yang bagus itu sangat tergantung dari presentasi awal-awal ya, katakanlah 5 menit pertama, ya itu harus bisa mendorong pemain untuk menyelesaikan cerita dari awal sampai akhir. Nah, jangan membuat percabangan yang sifatnya cuman filler, ya cuman mengisi, ya misalkan cerita kita sudah terlalu mendatar, kemudian tiba-tiba dikasih percabangan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan cerita kita itu. Ya, memang kadang-kadang ada beberapa game yang secara tidak sadar melakukan itu ya. Kita sudah berjalan di main story cukup lama, terus tiba-tiba ada istilahnya kayak refresher gitu ya, menyegarkan pemainnya supaya tidak bosan dengan main story-nya, maka ada side story. Ya, tapi kalau side story-nya ini benar-benar nggak berhubungan sama sekali dengan main story, ya maka cerita kita keutuhannya, unity-nya kurang kurang baik. Kemudian ada masalah kedua, yaitu combinatorial explosion. Ini terutama terjadi pada open-ended atau branching story. Ya, cerita bercabang itu kombinasinya sangat banyak, bisa jadi tidak cukup untuk diceritakan sepanjang hidup kita. Ya, jadi misalkan ceritanya oke, linear dulu, kemudian bercabang dua. Cabang yang pertama, kemudian bercabang tiga. Cabang yang pertama dari cabang tiga ini cabang lagi dua. Nah, teman-teman mungkin sudah kesulitan membayangkan yang saya ceritakan barusan ya. Oke, percabangan A nyabang 3, A1 nyabang 4, A1 4 nyabang 2. Lalu B ini nyabang 2, B1 nyabang 3, B1 3, ini nyambung ke A1 4 ternyata, dan seterusnya. Nah, begitu kita membuat cabang-cabang itu, maka jumlah percabangan yang terjadi itu akan tinggal dikalikan aja semua, dan hasilnya bisa jadi membengkak dengan sangat cepat. Ya, sehingga yang terjadi biasanya desainer itu akan mulai menggabungkan beberapa cabang, tapi ada konsekuensi baru dari sini. Ya, pilihan yang sudah dibuat ketika menggabung jadi satu dengan cabang yang lain, ini bisa menimbulkan persepsi dari pemainnya bahwa, nah terus tadi aku ngapain milih itu ya kalau ujung-ujungnya jadinya seperti ini. Nah, itu hati-hati sedikit. Oke, kemudian permasalahan ketiga ada multiple endings disappoint. Ketika mengakhiri sebuah game yang kita tahu persis bahwa game ini itu multiple ending, ya maka ada dua pemikiran yang mungkin muncul pada kita ya. Yang pertama adalah aku sudah dapat true ending belum ya? Nah, ini pemikiran yang cukup oke, karena berarti kalau misalkan kita belum mendapatkan true ending, kita bisa jadi akan termotivasi. Ya, kita bisa jadi akan termotivasi untuk memainkan gamenya ulang. Cuman pemikiran yang kedua adalah, apakah berarti aku harus ngulangin game ini sepenuhnya dari awal sampai akhir untuk bisa dapat ending yang berikutnya? Kalau waktunya dia cuma sedikit, ya mungkin dengan terpaksa harus puas dengan ending yang dia dapat sekarang. Ya, nah itu hati-hati sedikit. Kalau misalkan dia ternyata dapatnya ending yang biasa atau bad ending dan benar-benar harus ngulangi dari awal, maka bisa jadi game kita akan ditinggalkan karena dia tidak punya cukup waktu. Ya, walaupun memang ada beberapa game yang berhasil untuk membuat ini ya, misalkan gamenya Nier ya, Nier, saya lupa judulnya yang barusan di-remake karena judulnya kayaknya panjang banget. Nier apa ya? Nier Replicant version 1, 2, berapalah itu angkanya panjang. Atau bahkan Nier Automata sendiri, itu kan memang dia didesain untuk dimainkan ulang karena ceritanya tidak selesai hanya dalam satu kali main. Ya, ada cerita-cerita tambahan yang tiba-tiba muncul setelah kita memainkan gamenya berulang kali. Ya, bahkan endingnya banyak ya. Kalau saya tidak salah ingat ada ending A, B, C sampai ending P, Q atau bahkan Z ya. Kemudian permasalahan yang keempat adalah not enough verbs. Ya, ingat bahwa
action yang baik itu didefinisikan dari verb, semakin banyak verb yang kita gunakan itu biasanya semakin baik. Nah, masalahnya verb yang bisa kita gunakan untuk game itu lebih terbatas dibandingkan dengan media lain seperti film. Ya, maka ini sudah cukup memberikan hambatan yang besar bagi interactive storytelling. Dan masalah yang terakhir itu adalah time travel makes tragedy obsolete. Ya, ingat ketika kita membahas bagian balancing, ya salah satu punishment-nya adalah setback, ya kan? Kembali ke checkpoint yang sebelumnya. Nah, kembali ke checkpoint sebelumnya, kalau kita lihat dari skala waktu, itu sebetulnya kan kita mundur ke waktu yang sebelumnya. Nah, sehingga kalau terjadi tragedi yang tidak kita inginkan, misalkan karakter kita mati, ya bahkan kalau pada game yang permadeath, biasanya kadang-kadang kita akan cepat-cepat, waduh, reset langsung, jangan sampai ke save. Nah, itu sebetulnya kan kita kembali ke waktu sebelum terjadi tragedi tersebut. Nah, padahal yang biasanya kita sebut dengan cerita yang bagus, itu biasanya yang ada tragedinya. Nah, dengan demikian, kalau kita bisa menghindari tragedi tersebut, maka ya sudah, di sini dikatakan tragedi ini obsolete, ya, bisa dihindari. Sehingga kadang-kadang kalau kita mau mau membuat sebuah tragedi, ya itu harus disusun entah bagaimana caranya supaya tragedi ini tidak bisa dihindari sama sekali, ya. Bahkan dengan dalam tanda kutip time travel alias ngeload save-savean yang sebelumnya. Ya, beberapa ada yang berhasil sih, ada yang berhasil membuat tragedi, ya misalkan Final Fantasy 7 lah, siapa yang tidak tahu kisah akhirnya di satu, ya. Itu kan tidak bisa dihindari sama sekali. Ya, sampai ada teori-teori segala macam, loh, di Final Fantasy 7 kan ada mekaniknya pakai Phoenix Down dan tulisannya revive karakter. Kenapa kok karakter satu ini tidak bisa di Phoenix Down aja, ya? Kan banyak sekali teori-teori yang seperti itu. Nah, itu cukup berhasil sih, tapi apakah ceritanya interaktif? Sepertinya enggak sih ya, karena pada bagian itu kita dipaksa untuk mengikuti alur ceritanya, yaitu pada saat si karakter ini tewas. Ya, kalau interaktif storytelling, bisa jadi kita melakukan sesuatu sehingga karakter tersebut tidak tewas. Nah, itu salah satu permasalahan yang ada pada interaktif storytelling. Nah, tapi gimana caranya kita menyelesaikan berbagai macam hambatan ini? Ya, jangan khawatir ada. Untuk bisa membuat cerita yang baik, maka kita bisa mengikuti beberapa tips berikut. Yang pertama, goals, obstacle, conflicts. Ingat bahwa game itu ada konfliknya, ya, 10 kualitas game. Sehingga cerita yang baik ya. Cerita yang baik itu pasti ada tujuannya yang mau dicapai, kemudian pasti ada halangannya, dan konflik kadang-kadang muncul ya. Ketika mau mencapai tujuan itu ada aja pihak lain yang tidak ingin tujuan kita tercapai. Nah, itu adalah cerita yang cukup menarik, cukup menggugah selera kita untuk kita bisa membuktikan sebaliknya bahwa kita bisa menyelesaikan cerita tersebut. Lalu tips kedua, make it real ya, buat serealistis mungkin, sekalipun ceritanya fiksi. Kalau ceritanya fiksi misalkan di dunia sihir, ya kita kan tidak mengenal dunia sihir. Ya, tidak mungkin kita harus membuat cerita yang sesuai dengan keadaan kita sekarang, tidak seru. Ya, tapi kalau cerita kita itu nggak kelihatan nyata, misalkan karakter yang sudah mati tiba-tiba bisa bangkit sendiri, tidak ada alasannya, ya. Lalu kita beralasan, oh iya di dunianya ini gini. Kalau nggak masuk akal, ya maka nggak meyakinkan sama penikmat cerita kita. Lalu yang ketiga, di sini dikatakan provide simplicity and transcendence. Ya, simplicity itu adalah sebuah keadaan, ya dunia nyata itu selalu lebih kompleks dibandingkan dunia game. Atau kita balik ya, karena ini istilahnya simplicity.
Dunia game itu selalu lebih sederhana dibandingkan dunia nyata. Kalau Transcendence, ya ketika seorang pemain itu memainkan sebuah game, maka dia pasti lebih kuat dibandingkan di dunia nyata. Nah, kalau ini digabung, maka akan muncul sebuah konsep cerita tertentu yang pada akhirnya ini menjadi konsep cerita yang banyak dipakai oleh beberapa game. Ya, contoh kombinasinya ya, dunia game yang lebih sederhana dari dunia nyata dan pemain itu lebih kuat daripada di dunia nyata. Ya, game medieval, ya setting medieval. Ya di sana biasanya diceritakan ya kehidupan zaman dulu itu lebih sederhana dibandingkan zaman sekarang. Ya walaupun ada konflik-konfliknya sendiri. Lalu pemain itu pasti lebih kuat ya tiba-tiba bisa bela diri, bisa menggunakan pedang, bahkan bisa sihir. Nah, dikombinasikan jadilah setting medieval. Ya, atau sebaliknya futuristik yang bahkan lebih populer yang apokaliptik ya, post apokaliptik. Pada setting futuristik terutama post apokaliptik ya. Dunia sudah dihancurkan sama nuklir sehingga banyak aturan-aturan yang tadinya ada di dunia nyata menghilang, pokoknya ini tinggal survival aja. Nah, itu kan lebih simpel dibandingkan dunia nyata kita. Ya, di dunia nyata kita itu mungkin ada aturan bahwa kita tidak bisa dengan sembarangan masuk ke rumah-rumahnya orang, ya. Tapi pada setting post apokaliptik ya sudah nggak ada yang peduli biasanya kan. Pokoknya kita masuk ke ruangan tertentu, apa yang kita lihat ya, apa yang kita temukan jadi milik kita. Ya, hukumnya jadi sederhana itu misalkan. Transcendence-nya pemain bisa menggunakan pistol atau segala macam teknologi yang ada di futuristik tersebut. Setting perang, setting modern, atau bahkan setting yang abstrak, itu sama. Ya, mereka ada simplicity dan ada transcendence juga. Lalu pertimbangkan menggunakan berbagai, salah satu ya, jangan semua. Ya, pertimbangkan menggunakan story arc, terutama Hero's Journey. Ya, Hero's Journey ini sudah pakem banyak digunakan untuk membuat sebuah cerita yang sukses. Ya, jadi pertimbangkan coba pakai Hero's Journey atau pakai teknik-teknik yang lain. Put your story to work. Ya, mengubah cerita itu jauh lebih gampang daripada mengubah gameplay atau bahkan mengubah teknologi yang akan kita gunakan dalam mengembangkan game. Ya, kenapa lebih mudah? Ya, cerita kan bisa tinggal diubah saat itu juga. Walaupun mungkin ada konsekuensi-konsekuensi yang lain yang tetap harus kita pertimbangkan. Ya, tapi ngubah cerita jauh lebih gampang daripada kita ngubah gameplay. Kemudian, buatlah dunia kita konsisten ya, story world-nya harus konsisten. Satu kesalahan minor aja pada konsistensi cerita itu bisa berakibat seluruh dunia gamenya runtuh karena ada satu hal yang aneh di sana. Ya, kalau ada aturan tertentu yang mendefinisikan cara kerja dunia kita, maka silakan digunakan terus-menerus. Ya, kalau misalkan tiba-tiba ada aturan baru yang tidak pernah muncul sebelumnya, maka ya kita harus mempertimbangkan itu ya. Aturan ini kira-kira masih cocok atau enggak. Ya, saya sendiri pernah ngalamin ini sih. Ya, untuk konsistensi cerita itu saya pernah nulis cerita yang cukup panjang, ya sekitar 1000 halaman sudah, belum selesai juga. Dan di tengah-tengah, sekitar bab 22 dari 40 yang sudah ada, itu ternyata ada satu kesalahan, walaupun agak minor. Ya, satu kesalahan ini adalah keliru menentukan musim. Ya, misalkan di dunia itu sudah ada aturan bahwa musim A itu dari bulan sekian sampai sekian, musim B bulan sekian sampai sekian, dan seterusnya. Lalu sudah diceritakan pada setting tersebut, pada bab tersebut itu bulan Oktober misalnya, ya. Tapi ternyata ada kekeliruan di sana. Ketika nyusun ceritanya bulan Oktober, sementara dunianya itu ada katakanlah paling gampang 12 bulan ya, walaupun di kisahnya itu ada 14 bulan, bulan Oktober.
Tapi di tengah-tengah bab ada kisah ketika mereka merayakan tahun baru. Lah kan ya aneh toh di situ. Ada satu hal yang seolah-olah hilang. Pemain atau pendengar atau pembaca akan bingung sendiri. Loh katanya tadi di awal bab ini bulan Oktober. Terus perjalanannya mereka ini baru 1 bulan. Kok tiba-tiba tahun baru? Ya, ada yang hilang atau gimana ini? Nah, itu hati-hati sedikit. Ya, salah satu cara untuk bisa membuat storyboard yang konsisten ini bikinkan dokumen terpisah. Ya, kalau tentang timeline apalagi bikinkan satu dokumen terpisah, tuliskan kurang lebihnya kapan suatu hal terjadi, nanti dari situ bisa ketahuan, oh ini ada timeline yang keliru ternyata. Ya, saya agak terlambat nyusun timelinenya, jadi nulis cerita itu pokoknya salah-salah dulu, kemudian setelah beberapa tahun kemudian baru terpikir untuk bikinkan timeline sendiri dari awal sampai akhir, paling tidak sampai bab terakhir yang ditulis ya. Dari situ akhirnya baru ketahuan bahwa ada kekeliruan di tengah-tengah. Ya, jadi hati-hati ketika membuat dunia dari kisah kita ya, harus dibikin sekonsisten mungkin. Kemudian buatlah storyboard kita accessible, mudah diakses ya. Kadang-kadang yang disukai sama dinikmati pemain itu bukan sesuatu yang senyata mungkin atau seakurat mungkin. Ya terutama pada game kita biasanya menikmati cerita yang sederhana sebetulnya. Ya, kalau perlu gunakan sesuatu yang sedikit aneh tapi tetap masuk akal ya, masih bisa dimengerti oleh pemain. Ya, bisa juga menggunakan konsep cerita yang awalnya sederhana, awalnya cuman simple gitu aja, tapi kemudian dia akhirnya berkembang sendiri menjadi sebuah cerita yang kompleks, tidak masalah. Kemudian gunakan klise tapi dengan sebijak mungkin, ya karena klise ini sering dipakai di mana-mana. Kalau kita menggunakan klise apa adanya, itu ya pemain akan bosan. Alah ceritanya gini lagi ternyata. Ya, tapi sesuatu yang klise ini masih bisa digunakan kalau digabungkan dengan sesuatu yang baru, yang kira-kira belum pernah dialami oleh pemain. Contoh, ceritanya tentang ninja itu kan sudah banyak sekali, ya. Ninja atau samurai itu sudah banyak. Tapi apakah yang terjadi kalau kita membuat cerita ninja yang ceroboh? Ya, biasanya kita kan memandang ninja ini adalah sebuah karakter atau apa ya? Ya, pekerjaan dalam tanda kutip, ya. Orang yang menjadi ninja itu biasanya bisa lompat tinggi, harus latihan ketat, ya. Kemudian selalu ya pakaiannya sih tidak bisa kita ubah ya. Tapi katakanlah ada seorang ninja yang ceroboh, lompat tinggi bisa, tapi kadang-kadang dia kepleset, misalkan seperti itu. Nah, maka muncullah game baru mungkin misalkan judulnya Clumsy Ninja, ya. Di situ dikisahkan ada seorang ninja yang clumsy, yang apa ya bahasa Indonesianya ya, yang ceroboh. Nah, kisahnya kan klise, tapi di situ ada ketambahan sesuatu hal yang baru, ya, ceroboh ternyata. Atau mungkin anjing ninja, mungkin ada yang baru terpikir mau membuat kisah tentang ninja, tapi bukan manusia, ternyata hewan, anjing mungkin, ya, silakan dieksplorasi. Nah, tips yang berikutnya, sesekali itu kalau kita membuat peta lebih dulu, itu bisa menghidupkan cerita kita. Ya, kadang-kadang menggambar peta terlebih dulu bisa menghidupkan cerita dengan sendirinya. Jadi, misalkan kayak kita gambar sebuah benua, kemudian ada sebuah kerajaan di tengah-tengah, ya, lalu ada pegunungan di katakanlah di mana ya, di ujung kerajaannya, ya ujung barat lautnya itu ada sebuah pegunungan, lalu di tengah-tengahnya itu ada bagian yang misterius dan seterusnya. Ya, saya pernah bikin mapnya terlebih dahulu, pernah gambar petanya dulu, kemudian pada akhirnya dari situ ceritanya bisa jalan dengan sendirinya.
Ya, mungkin pertama-tama ceritanya itu hanya berlingkup pada kerajaan itu sendiri, ya, bahkan di area yang misterius tersebut. Tapi lama-lama ceritanya bisa meluas ke provinsi-provinsi yang lain. Ya, kerajaan kok dibagi provinsi ya, anggaplah seperti itu ya. Eh, Bagian-bagian kerajaan yang lain, kemudian akhirnya lama-lama keluar dari kerajaan tersebut, mungkin di perbatasan dulu, ya, menuju ke negara lain yang ada di ujung benua satunya, ya, dan seterusnya, pada akhirnya nanti muncullah peta dunia. Nah, ceritanya mengalir sendiri, kalau kita sudah gambar petanya terlebih dahulu. Nah, itu tadi berbagai tips untuk membuat sebuah cerita. Nah, sekarang kita lihat yang namanya indirect control, ya, karena cerita dan gameplay itu elemennya berlawanan. Ya, cerita itu biasanya tidak bebas, ya, non-interaktif, tapi gameplay itu bebas. Ya, pemain mau mengeksplorasi kemanapun kan terserah dia. Nah, tapi cerita sama gameplay ini masih bisa digabungkan. Kita bisa menciptakan ilusi tentang kebebasan. Nah, inilah yang disebut indirect control. Ya, berbagai macam indirect control yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah constraint atau batasan. Ya, kalau diberi kebebasan sepenuhnya, manusia itu biasanya malah bingung. Ya, contoh klasik ya. Ini misalkan kita melihat ke masa lalu, masa sebelum pandemi, misalnya teman-teman setelah kuliah, ya satu geng lapar nih, makan yuk di kantin. Oke, ayo makan, makan apa? Nah, begitu ada jawaban sembarang, biasanya kita malah sebel sendiri ya kan. Loh, loh makan apa sembarang ini? Ya sembarang wis terserah kamu. Ya aku ngikut aja. Waduh. Nah, kalau bisa batasilah kebebasan ini dengan memberikan pilihan. Ya, pilihannya bisa kita mengarahkan, tapi arahnya tidak terlalu saklek sehingga di sini masih timbul ilusi kebebasan. Ya, contoh, ya kita nanya, oke, makan apa nih? Makan di mana dulu deh? Mau makan di kantin atau makan di luar? Ya, misalkan oke lah makan di luar aja yuk, bosen nih di kantin. Ya udah, mau makan apa? Masakan Indonesia, masakan Barat, masakan Cina, masakan Jepang, masakan Korea, masakan Thailand, dan seterusnya. Nah, ini kan sebetulnya masih memberikan kebebasan. Ya, kamu terserah mau milih apa, tapi pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tetap bebas, tapi terarah. Nah, itulah batasan. Lalu yang kedua adalah goals alias tujuan. Ya, sekali tujuan itu sudah ditetapkan dan harus bisa dicapai ya tentu saja, maka cerita sama dunia permainan itu bisa kita bangun dari tujuan ini. Nah, pemain itu hanya akan mengunjungi tempat dan melakukan sesuatu yang akan membantu dia mencapai tujuan. Ya, jadi misalkan di eh, balik ke contoh benua tadi ya, yang ada kerajaan sama ada negara lain di ujungnya. Nah, kita harus keluar dari kerajaan ini dan menuju ke negara lain yang ada di ujung tersebut. Biasanya gimana? Ya kita kepinginnya ya secepat mungkin, ya udah tarik aja garis lurus, ya kan? Tapi begitu katakanlah di entah di bagian mana pada perjalanan tersebut ya, misalkan agak melenceng sedikit, ya katakanlah kerajaannya ada di selatan, lalu negaranya ada di utara. Berarti kan kita harus dari selatan ke utara nih. Ya, tapi di tengah-tengah itu ternyata ada sebuah desa yang memiliki kesulitan tertentu dan dirumorkan di situ ada artefak yang cukup kuat yang bisa mengabulkan keinginan misalnya, ya. Nah, artefaknya di mana? Ada di barat ternyata. Nah, begitu kita mendengarkan itu, kita akan biasanya akan intrik nih, ya. Wah, ini ada sesuatu yang membantu nanti kira-kira, ya membantu kita mencapai tujuan. Ya udahlah belok dulu sebentar. Nah, kalau sebuah tempat atau sesuatu itu dikasih tujuannya, maka pemain akan mengunjungi tempat tersebut ya dan melakukan apapun yang kita suruh. Pokoknya ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, cuma sekedar ditempel gitu aja, ya ngapain pemain akan menuju ke sana.
ya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, bahkan mungkin bisa terancam game over juga kan kalau katakanlah dunianya atau daerah tersebut ternyata dihuni monster yang kuat-kuat. Ya, tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Ya, seperti itu. Kemudian bisa juga dari antar muka. Ya, pemain itu biasanya akan berharap apa saja yang bisa atau tidak bisa dilakukan itu berdasarkan antar muka. Contoh, untuk game Rockstar, ya, kita bermain sebagai pemusik rock, ya. Apakah yang bisa teman-teman bayangkan kalau antar muka fisiknya itu adalah berupa gitar plastik? Ya, teman-teman langsung akan bayangkan game apa ya itu namanya? Depannya juga rock sih, rock. Saya lupa namanya yang kita harus menekan tombol, ya ada not-not yang bergulir dari atas ke bawah. Kita harus menekan tombol-tombol pada gitar plastik tersebut ya supaya mendapatkan skor dan musiknya bisa terdengar dengan indah. Nah, gameplaynya jadi menarik kan? Berarti kita bisa nekan nekan berbagai macam tombol, bisa metik gitar, nge-strum gitarnya, ya. Kalau antar muka fisiknya itu adalah gitar plastik. Tapi kalau gamepad, maka bayangan kita, waduh ini ya cuma neken-neken tombol aja X, Y, A, B, sesuai dengan kode warnanya. Ya paling banter ya ada not yang harus ditahan gitu aja. Sudah, variasinya hanya gitu. Ya, tapi kalau gitar plastik, mungkin di gitar plastiknya ini ada semacam sensor gerakan ya, giroskopnya, sehingga sesekali kita harus mengayunkan gitarnya untuk mencapai efek tertentu. Nah, gameplaynya jadi lebih menarik kan dibandingkan dengan hanya gamepad biasa. Lalu ada visual design, ya pemain itu akan cenderung menjelajahi sesuatu yang menarik perhatian secara visual, ya entah dari arsitekturnya, entah dari mungkin bentukan alamnya terlihat sedikit mencolok, aneh ya, misalnya gua tapi guanya ini besar sekali. Di atas itu ternyata ada ornamen-ornamen tertentu yang walaupun mungkin eh, sudah pudar di leka zaman, tapi masih kelihatan sedikit-sedikit kayak tulisan-tulisan kuno. Wah ini berarti gue ini kayaknya ada sesuatunya nih. Nah mungkin dia akan tertarik untuk masuk menjelajahi gua tersebut. Ya kalau kita bisa mengendalikan kemana seseorang itu harus melihat, kita akan bisa mengendalikan kemana dia harus berjalan. Ya contohnya yaitu tadi menggunakan arsitektur. Makanya level designer itu kadang-kadang harus mempelajari arsitektur juga untuk bisa membuat dunia yang menarik. Ya, dan bagaimana caranya kita menggiring seseorang untuk berjalan menuju ke lokasi tertentu itu juga ada teorinya. Lalu ada karakter. Ya, kalau cerita ini bisa kita buat sedemikian rupa sehingga pemain itu benar-benar peduli pada karakter-karakternya dalam game. Maka kita bisa mengendalikan pemain tentang apa yang akan dia lakukan dan apa yang tidak akan dia lakukan. Ya, contohnya Animal Crossing. Ya, di Animal Crossing itu kita berperan sebagai ya diri kita sendiri sih. Lalu penduduk-penduduk eh, pulau, ya kalau kalau mainnya yang New Horizon ya, itu di satu pulau sendiri, penduduk pulaunya ini adalah hewan. Ya, tiap hewan ini punya karakternya sendiri dan berdasarkan pengamatan serta pengalaman saya sendiri main Animal Crossing yang New Horizons, ya pengamatan saya adalah banyak orang yang akhirnya terpukau atau terikat pada karakter-karakter tertentu. Ya misalkan sampai ada bahkan ada ratingnya ya karakter pada Animal Crossing itu dalam tanda kutip rare. Ya padahal sebetulnya kemungkinan kemunculan semua karakter di Animal Crossing itu sama aja sih. Ya tapi ada yang dikasih S. Ya karakter ini paling disukai oleh kebanyakan pemain. Ya entah dari wujudnya, entah dari karakteristiknya dan lain-lainnya. Lalu indirect control yang lain kita bisa menggunakan musik. Ya, selain menciptakan mood dan atmosfer dari game, musik ini bisa punya pengaruh signifikan. Ya, kita ambil contoh.
klasik di restoran atau kafe, ya, restoran ini biasanya akan menggunakan musik yang beda antara jam-jam tertentu. Ya, kalau makan siang itu mereka cenderung memutarkan musik yang temponya cepat. Kalau orang mendengarkan lagu yang temponya cepat, biasanya dia akan bersemangat. Ya, secara tidak langsung diharapkan orang-orang akan makan lebih cepat sehingga lebih cepat selesai. Ya, mejanya bisa dibersihkan untuk konsumen lain bisa masuk. Ya, sehingga diharapkan restoran tersebut dapat keuntungan lebih. Ya, tapi kalau pas lagi sepi, ya, restoran akan memutarkan musik yang temponya lambat. Harapannya adalah orang itu makan lebih lambat ya, lebih lama berada pada restoran atau kafe tersebut, sehingga ini menimbulkan efek bahwa harapannya adalah orang tersebut ingin pesan sesuatu lagi nantinya. Nah, itu sebabnya kafe yang biasanya dipakai untuk tempat nongkrong itu lagu-lagunya cenderung temponya lambat. Nah, itu berbagai macam indirect control yang bisa kita gunakan dalam game. Nah, kita sudah melihat tentang story ya, cukup panjang memang video kali ini, tapi harapannya adalah semoga dengan pembahasan kita bersama pada kesempatan kali ini, teman-teman sudah bisa membuat bayangan tentang cerita yang mau dikembangkan dalam game yang sedang dibuat. Ya, walaupun mungkin membuat cerita itu tidak untuk semua orang, ya, programmer mungkin akan punya kesulitan untuk membuat cerita, tapi ada juga programmer yang bisa bikin cerita yang bagus ya, nggak masalah. Ya, semoga dengan berbagai macam topik yang telah kita pahami bersama pada kesempatan kali ini, teman-teman bisa bikin cerita ya untuk gamenya. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa, teman-teman Nubaya boleh tanya langsung di Hangouts Group Chat, atau teman-teman lain bisa juga langsung tanya di kolom komen di bawah ya. Untuk kesempatan kali ini tidak ada lab, ya, jadi pertemuan kita berakhir di sini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Pekan depan kita akan berjumpa kembali dengan topik yang baru ya. Sampai jumpa lagi.